dari Valentina. Berarti Kiminya bakal di tangan Eman. Harusnya di gold lane. Di gold ya. Kecuali kita melihat plot twist yang lain jadi jungle misal. Meskipun lama ya clear-nya ya di jungle ya. Sahabat. Sepertinya sulit ya. Iya. Oke. Tinggal butuh badan berarti. Magic is my Ya. life. Oke, Harit. I am not the only Baik. one bound Pove by Dan juga. juga Pove lagi ya. Wah, Harit berat ini. Kimi agak berat juga loh. Ya, ketemu Untuk Harit bisa di lane. menghadapi Harit. Karena dia bisa di cheese, bisa dikejar gitu Tapi loh. sejujurnya ya, Kimi di Goten gak ada yang enak mau landing lawan siapa. Siapapun juga gak enak dia. Gak ada dia kayak Iya, kalah. mungkin di tim fight kumpul enak. Tapi Iya. kalau landing Sedih. sulit. Iya, sedih. Karena kenapa dia cocok di mid juga? Karena dia jalannya sama Rom. Iya, Iya. betul. Ada temennya buat ke-clear juga jadi Ada lebih cepat. depannya. Bener. Dan mungkin kali ini kalau bisa gue lihat ya Om ya, Mhm. bisa jadi babysit banget sih emang. Emang nih Bisa jadi di babysit karena Ini mau siapa dulu tapi cowok gitu? Ya, atau mau Matilda. Ya. Carmilla, Banyak ya. bisa Carmilla juga. Oh, ngambil jungle dulu sekarang. Iya, sama-sama belum punya jungle-nya ya. It's like Carmilla. your team Yes, is better. Carmilla. Sudah akan diamankan oleh para pasukan dari Bigetron kali ini. Teralami bisa katakan ya untuk Iya. chip juga. Tapi Carmilla oke sih di sini. Dan aku pernah ketemu sama Carmilla Kimi. Iya, makanya oke banget kan. Curse of Blood, ya ampun itu damage terdistribusi dengan begitu. Masuk terus. Distribusi merata ya. Merata. Semuanya kena ya. Selama nempel. Dan ya kena pulsnya udah sakit banget loh itu. Ya. Selama kabelnya menyangkut itu damage udah maksimal banget. Iya. Dan Oke. Carmilla tebel loh, jangan salah. Iya. Carmilla itu tebel banget. Carmilla di burst Ya. juga tahan dia. Oke, dan harusnya kalau udah kayak Still gini, watch, run oke Link di band, Team is bener-bener better. nutupin hero dari Fabian ya. Kalau aku ngelihat dari tim Liquid, mereka bakal bisa enak banget untuk Farsha sih. Farsha. Outrange lagi aja Kiminya. Tapi Lucasnya di ban juga ya. Karena indikasi untuk pengambilan Lucas adalah adanya Valentina yang Ya. diambil oleh lawan. Oke, mau ban ke arah jungle-nya lagi atau mau ke mid lane? Kalau mid lane Farsha tadi ya. sih, Farsha sih kayak. Lumayan bisa menjauhkan Kimi juga. Ya, oke. Kalau ngomongin ke arah Farsha ini enak banget untuk ESQL. Pertama, dia nggak selalu jadi target utama. Dia bisa free hit position, bisa gapai Kimi. Tapi nggak enaknya kalau tiba-tiba Farsha-nya ini ditempel habis. Belum kelihatan juga kan kayak EXP-nya bakal kemana gitu. Betul. Siapa bisa nabrak juga lagi kah? The falling Tapi stars Novari ya finds ternyata your hero jarak team jauh is juga. better. Yang Nova. sudah di ban. Jungle lagi kah? Satu jungle. Suyo. Suyo. Tapi Suyo udah lumayan turun ya, drastis ya. Dari See win rate-nya value in juga. me. Dari frame rate itu dia. priority juga. Udah turun ya. Ya, lumayan turun banget sih. Kayak semenjak kehilangan Magic Defense. Dia lumayan turun kan. Soalnya nanggung jadinya kan. Sustain juga enggak. Enggak. Sakit banget juga. Enggak. Harus ada persyaratan dia snowball. Iya, di tengah-tengah lah dia ya. Iya. Oke, tapi untuk jungle-nya yang fighter-fighter tank-tanknya udah mulai ditutupin juga. Boleh buka EXP-nya dulu mungkin sekarang. Ya. Kayak Eh, masih ada batot kaca. Magic lagi dong. Cici? Oke. Cici ya. Cici mungkin oke sih. Cuman Cici. cuman tidak bisa sebadan itu. Cuman enaknya karena ada Camilla. Nah, itu ikatan kabelnya juga enak. Waduh, ngiket semua ya. Ikat-ikat semua Mau bareng-bareng. Cici atau Hylos? Magic kalau Hellos. Oke. Oh, jungle. Xbox. Memang kayaknya Hanavel lebih dikasih hero-hero yang stabil ya. Ya, ini lebih stabil. Fighter-fighter. Karena belakangnya udah ada damage kan. Sudah ada Kimi nih yang bisa mensupport nanti. Ya, akan ada Farsa? Bisa jadi ya. Bisa jadi nanti EXP lane-nya ini. Bisa Masya. jadi Masya lagi. Masya lagi, bener. Iya, bisa jadi meriam lagi. Soalnya kayak lumayan lengkap damage gitu ya. Iya. Oke. Tapi Suyo ternyata masih menjadi pilihan untuk Fabian. Oke, Akankah ada Farsa? Farsha. Atau Kira jauh. Eve? Farsha oke sih. Burst lah, biar cepat Burst juga. ya. Viraga armor cepat pecah kan. Biar Minjang sebenarnya juga ya. Betul. Kayak sekali tetes gitu. Tapi pilihan kalau mereka mau main sustain pun ya sebenarnya Eve oke. Dengan zaman force di atasnya ya. Yap. Dan ya itu Farsa. best option. Iya. Enak banget Farsha-nya. Ya ini hero yang bisa flank ke belakang juga ya. Mau Masya lagi kan? Masya. Satu bisa potensial, tapi dia butuh damage juga sih dan crowd control. One has a beast with it. Wah benar. Masya. Ya udah kita dagu-dagu Om. Duga-duga. Tapi ya ini lebih konsisten sih aku bisa bilang buat Bigetron ya. Karena mereka punya badan, mereka Stabil. akhirnya lebih stabil juga. Gak terlalu kayak tiga yang harus digedein juga buat di awal.
Oke, tapi ini dia satu kesempatan terakhir bagi keduanya untuk bisa mendapatkan match point antara tim Liquid ID ataukah Bigatron Esports. Oke, one last chance. Siapakah yang berhasil mendapatkan kemenangan untuk di game yang terakhir kali ini SoEPL? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Alright. Dan Kimi debut di gold lane. Sejauh ini masih belum ada kemenangan ya untuk Kimi gold lane ya Om? Belum sejauh ini. Nah ini dia. Apakah nanti Kiminya bisa konstan untuk memberikan damage dia atau Kimi baru ngasih 1-2 kali hit sudah dipukul mundur dengan Parsha. Itu dia tetesan bersih ini loh yang cukup berbahaya di outrange juga nantinya. Namun kembali kita akan saksikan ya dari match point untuk keduanya. Dan jangan lupakan di sini Moreno juga kembali dengan Valentina. Jadi bisa ada 2 shortcut nanti Om. Ya. Shortcut lawan shortcut ya. Dan biasanya lebih dulu Valentina nih tentang shortcut. Secara levelnya bisa level 4 lebih dulu juga. Dan Widhi sudah tercicil half HP yang harus terkuras juga dan Eren Shiki. Waduh, itu dia. Buset. Sakit bos. Tembak Teus. Terlalu sakit. Damage yang diberikan oleh seorang Eman membuat Eren Shiki bahkan harus mundur ke arah belakang. Itu dia. Dengan level masih under 4. Mungkin bisa Eman agak cukup luar ganas. Yep. Tapi luar biasa loh emblemnya. Ya, Bawa fatal ya. Iya. Buat si Kimi ya. Dan juga ada weakness finder yang dipakai. Jadi masih ada efek-efek slow juga. tapi level 4 Eman udah harus mikir sih dia nggak bisa melakukan hal seperti itu lagi. Tadi juga Iron agak sedikit terdiam tadi barusan ya. Iya. Di awal-awal jadi akhirnya dia nerima damage yang cukup banyak. Oke, sebenarnya harusnya tidak akan ada invade jungle yang terlalu besar juga. Melihat sama-sama membawa ke arah fighter jungler. Tapi masalahnya sekarang secara level, Favian agak sedikit terhambat nih. Dia melakukan adanya trapping. Lama loh lumayan. Yep. Nama di saat CSGL nggak punya Feather Strike itu kayak wasting time. Sangat. Kalau dia punya Feather Strike kasusnya berbeda Ul. Worth it lah mungkin. Tapi lihat di situ Eman membuat Iron Shiki terzoning out luar biasa lagi dan lagi 2 kali zoning out kali ini. Selama belum level 4, waktunya untuk memberikan harassment dulu ya. Sabar. Dulu. Waktunya bully lane mungkin untuk Eman, tapi nanti waktu level 4 bisa jadi terbalik. Dan ya ini memanfaatkan waktu sebaik-baiknya juga ya untuk ngasih pressure. Sementara Turtle sekarang sudah muncul. Sama siap dengan retributionnya, akankah ada kontes karena tim Liquid sekarang lagi coba untuk menguasai area dari Turtle tersebut. Tapi kita lihat Moreno di sana memberikan damage terlalu besar terhadap seorang Aran dan tampaknya Feather Strike membuat seorang Anafel harus kehilangan ke arah armor yang dia miliki. Ya, Vira Armornya mudah sekali untuk bisa dipecahkan seperti apa yang Wawa bilang juga ya dengan Feather Ice Strike. Dan kali ini tanpa adanya Vira Armor sepertinya Anafel lebih memilih untuk bermain aman dan merelakan Turtle pertama jatuh ke tangan dari Favian. Ya, kalau misalnya gue jadi Anafel tadi mungkin ada baiknya pulang karena Moreno punya shortcut jadi bisa datang untuk team fight. Ya, tapi ya dari Anafel tetap ya berusaha untuk sustain juga di sana biar levelnya nggak kekat terlalu banyak. Dan kita melihat di bagian bawah akhirnya setelah Eren Shiki punya Zaman Force, ini sudah mulai ada pressure tersendiri kepada Eman. Iya, ada beda. Dia langsung peluk turret di belakang. Gantian kondisinya tapi lihat Aran. Kalau coba dipaksa dibakar begitu saja. Buat perpasukan dari tim Bigatron untuk numbangin Aran kayaknya harus pikir 2 kali kalau dipaksakan ya. Yes, dan pikir 2 kali juga karena di situ kan dekat dengan adanya Y-Walk. Jadi team fight dadakan dengan Widhi yang sudah menginjak level 4. Ini bakal bisa jadi salah satu perhitungan tentunya dari Bigatron untuk nge-engage ke arah Aran. Oke, Aran kali ini juga dalam kondisi yang gak terpuruk banget. Bahkan dia bisa sampai plating loh. Ya, ini enak banget buat Aran sih karena looknya kayaknya nggak bebas juga untuk main ya di lane-nya dia. Bisa di pressure pastinya dengan Aran tadi. Dan ini shotgun sudah dipegang oleh Moreno. Mau team fight kan? Sakit juga tuh. Lumayan ya. Lumayan ya. Dan kalau misalnya tim fight dibuka sama Moreno, yang ditakutkan adalah tim Liquid nggak siap kalau tiba-tiba ada shortcut di sebelah sana. Iya, karena lebih galak biasanya punya Valentina. Ini untuk in-game equipment-nya juga di awal-awal ya. Fury Hammer modal dari Masya. Ya, tapi Eren Shiki ya, secara level dia unggul dibandingkan dengan Eman. Meskipun terpressure di early game. Ternyata levelnya unggul juga beberapa minion. Dan dari goldnya ya unggul sedikit lah. Jadi bisa dibilang untuk di bagian bawahnya sebenarnya masih dipegang dengan Eren Shiki ya. Meskipun ketertinggalannya dia tadi ya cuman di bawah level 4 juga. Dan sekarang dengan turtle yang akan spawn Eman sudah diberikan 2 lane ternyata. Diberikan mid, di bawah juga masih ada. Dan kita belum melihat adanya pergerakan dari shortcut untuk masing-masing tim. Yap, masih ditahan ya. Gak ada yang berani gegabah ya. Dan mungkin
Kalau misalnya dari posisi seperti ini yang terlihat hilang, harusnya tim Liquid duluan sih yang pakai. Oke. Kalau yang gue lihat ya. Karena vision dari para pasukan tim Bigetron ini terlihat terus dari tadi Om. Iya. Kayak Bigetron mereka harus ya itu menunjukkan batang hidungnya dulu nih sebelum bisa ada setup juga. Oke. Tapi Turtle sudah menjadi ritual pemanggilan Teamfight harusnya juga ya. Di-setup duluan oleh Bigetron Esports. Kayaknya bakal ada Teamfight dadakan karena memang... Oh, tapi agak ditahan nih. Widinya ada di bawah. Oh, tapi nampaknya surprise. Widhi di arah Sultan dengan shotgun dimiliki dan langsung ada teamfight cukup besar membuat terpaskan dari Bigetron. Dibalaskan dengan 2 shotgun. Terlalu sakit, Aaron gak bisa membendung semua bisa tinggal seorang anak Eman. Dan memilih untuk flicker ke arah belakang. 2 teamfight dengan kondisi saat ini dimenangkan oleh tim Liquid dengan turtle yang mereka miliki. Iya, bahkan gak ada yang tumbang sama sekali loh. Dengan banyaknya juga resource spell tadi yang dibuka, battle flicker. Dikeluarkan semuanya juga. Dan tim Liquid masih punya keuntungan dengan turtle yang mereka secure. Asik, tapi ada MPL ID Extremer dulu nih. Halo kakak Lavandula. Ya, ini tuh fun fact-nya kalau nggak salah yang ngisi suara battle emote Navi. Iya benar. Gitu ya. Yang nah ini orangnya. Oke. Dia lagi ngitung kalkulasi damage kayaknya ya, lagi sibuk ya. Jadi nggak apa-apa. Dan Eman, first blood di atas bottom lane. Tanpa ada penjagaan, tanpa ada pengawalan membuat Widhi berhasil mendapatkan dengan sangat instan. Oke. Dan masalahnya juga ini damage dari Iron Shiki untuk di dalam satu buah teamfight juga akan semakin besar dan rotasi cepat akan membantu Iron kembali mendapatkannya di arah bottom lane. Sementara first item priority mungkin di gold lane beda lagi nih yang beda item ya? yang nggak butuh glowing mungkin. Iya, karena glowingnya diserahkan ke mid lane ya. Yes. Jadi dia bisa Holy. langsung bener ke Holy juga dan sepatunya dia. Dia ada tambahan penetration juga nih untuk sepatunya. Lebih sakit pastinya untuk damage yang bakal diberikan oleh Eman. Cuman kita melihat permainan yang sangat pasif dipegang oleh Scaling. ada look Dia ya. mau maksa early game kali gini, udah pasti tumbang Venom S-Strike, udah ada samaan for semua segala macam. Tadi aja nggak tumbang udah syukur. Ya. Walaupun banyak banget flicker yang keluar, itu udah bagus banget. The best thing cuma hanya kehilangan karena turtle. Yep. Ya memang dia bawa Drake ini, game ini Drake late game, bener-bener di-relay banget game ini Om. Oke. Delay berarti ya. Cuman Iya. PR-nya masih di Anafel juga. Aku melihatnya armornya bakal cepat banget buat dicabut. Sebentar aku ngeliat ada pecahan Javelin buat Eman dengan mungkin fatal. Apakah adanya Berserker Fury lagi? Oh, Basic attack. Bisa jadi Berserker Fury. Di-build dengan Eman juga. Oke, Aran. Ya, sedikit mengganggu dulu ya. Karena turtle-nya masih ditarik ulur sekarang oleh tim Liquid ID. Ada shortcut, positioning dari Widhi juga bagus banget. Wow, Pedal S-Strike telah dikeluarkan informasi yang cukup mahal ini bisa menjadi genderang perang untuk para pasukan dari tim Bigetron. Dan itu dia Luke mencari di mana Yeskiel berada menjadi target tim utama. Bakal coba di-cover oleh seorang Fabian, tapi nampaknya dapat sana play ke power defensive. Mencoba untuk mundur, gagal dilakukan oleh Luka. Karena retribution Fabian. Walaupun sudah ada pengorbanan dari seorang Luka, tapi nampaknya Anafel gagal mendapatkan satu buah turtle. Oh, Eman. Target yang bergerak seorang Eman. Flicker power defensive. Jadi target utama dari seorang Widhi. Kehilangan 2 pemain membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka porak-poranda. Gameplay kit yang gagal. Yes, Karena dan- mereka nggak ngelihat Widhi ada di top lane Dan nampaknya. Bigetron nggak bisa berbuat apa-apa loh. Yep. Mereka nggak bisa dapetin turtle, mereka nggak bisa dapetin turret, misalnya nggak bisa juga menangin teamfight-nya. Kill aja nggak bisa. Itu dia. Ya sekarang kan damage yang dimiliki juga masih belum cukup. Berbeda dengan tim Liquid yang bisa nge-burst langsung. Oke. Oke, tapi nampaknya perpasukan dari tim Bigetron. Mereka tidak mau kehilangan mid turret. Dipaksakan semaksimal mungkin. Karena inner mid turret kali ini, kalau misalnya sudah pecah, para pasukan dari tim Liquid akan dengan sangat mudah mendapatkan best turretnya. Ya. Jadi mereka harus antisipasi dan Eman sepertinya Berserker Fury, seperti yang tadi kita sempat bicarakan dan Aul sudah bilang bisa jadi salah satu akan digunakan oleh seorang Eman. Tapi kayaknya masih belum sih kalau Berserker ya. Terlalu mahal ya? Iya, tapi bisa juga ke sana gitu loh. Oke, tapi tahan dulu karena untuk tim fight kumpulnya juga masih dipegang oleh tim Liquid ID. Yes, bahkan punya Genius One. Oh, damage dari Fatal Attack bisa jadi tidak terbendung sebentar lagi. Shortcut jangan sampai dibuka oleh seorang Moreno karena mereka belum tahu di mana damage yang diberikan oleh sosok dari Suyo. Dan itu dia menunjukkan satu vision di arah bottom lane dari Fabian. Membuat distraction para pasukan dari tim Bigetron yang akhirnya Wotan yang akan didapatkan chance untuk satu base turret itu besar. Yep. Ya, dan dengan terbukanya juga inner turret sekarang, outer turret yang sudah hancur semua, ini akan semakin leluasa lagi vision yang bisa dikuasai oleh Widhi. Ya jangan lupakan nih ya karena untuk shield di bagian bawah juga sudah habis. Ini Lordnya bisa langsung ke-charge ke sana nih.
Dan nggak bisa langsung cepat buat dihancurkan berkat adanya shield. Karena sudah habis. Dan juga kayak kalau misalkan lihat dari ini ya, kalau berseker kan karena kalau dulu skill satunya yang udah dinyalain, basic attack-nya kan memang lebih cepat untuk bisa jungling ya. Iya. Tapi sekarang kan udah beda. Beda banget makanya. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini, perpasukan dari tim Liquid ID udah menunjukkan batang hidung dari seorang Favian melakukan satu turtle poking aja cukup. Belum ada lebih. Dan sedangkan Anavel bersama dengan kawan-kawan telah mendapatkan informasi kalau di arah bottom lane ada sosok dari seorang Iron Sea. Kita flicker, didapatkan depakan. Shotgun dibalikan kembali karena Luka. Trapping yang on point. Berhasil mendapatkan momentum. Trapping yang dilakukan. Beat yang dimakan oleh Luka. Surprise, happy birthday Luka. Oke, dan akhirnya tanpa adanya sosok frontliner tambahan ya bagi Bigetron. Dan adanya Lord yang berhasil untuk dieksekusi oleh tim Liquid ID. Dan Bigetron lagi-lagi mereka seperti dibungkam. Gak bisa berbuat apapun. Ya, itu trapping yang manis banget tadi. Bagus banget. Iya, karena kita melihat adanya pancingan juga dan ketika sudah hampir habis mungkin HP dari Iron Chick keluarlah ada shortcut yang dibuat tadi. Karena kalkulatnya memang tumbang. Kalkulatnya dan bahkan dia berani banget ngeluarin flickernya. Tapi disitulah baitnya dimakan. Memang Iron Chick terlalu lezat saya lihat. Tapi lihat di Feather Attack yang dibuka juga dengan bantuan dari Genius One ya. Sudah dipegang dengan YSKL. Jelasnya akan menambah lagi untuk daya mempercepat hancurnya Viraga Armor. Dan cukup jarang ya kalau ada Last Insanity yang memang bisa tepat berada di tengah-tengah pemain dari tim Liquid ID. Ingat nih, kalau kayak persebulannya juga ini belum tampak efisien. Sekalipun ada, itu nggak akan lama masalahnya. Ya. Jadi damage-nya nggak bakal kebagi dengan rata. Dan Firasa juga ini benar-benar mengusir Eman ya. Sakit tuh. Berasa juga ya. Dan mereka udah harus mulai kalkulate di arah bottom lane. Karena ini dengan tidak adanya pasif yang dimiliki para pasukan tim Bigetron atas turret mereka. Chance untuk mendapatkan turret sangat besar. Eman di depan sana dengan terkena Feather West yang menukar belakang. Nampaknya membuat perpasukan dari tim Liquid ID berhasil mendapatkan turret dengan sangat mudah. Tanpa ada embel-embel apapun. Dan itu udah cukup untuk di bawah menit ke-12 untuk tim Liquid udah cukup sekali. Ya ini bahkan nyicil juga ke arah base-nya loh. Masih Lord yang pertama bahkan pressure-nya udah sebesar ini. Akan semakin besar lagi gap yang terlihat 8.500 sekarang dipimpin oleh tim Liquid. Dan jangan sampai terlena. Tapi menurut saya ini masih super minion gak sih di mid? Ini masih minion besar loh seingat saya. Coba nanti kita bentar aja akan Masih lihat harusnya ya. Harusnya masih minion besar. Berapa? Ya kan, masih minion besar. Karena dia berhasil dapetin minion besar. Dan berhasil mendapatkan satu turret lagi harusnya. Menuju ke arah belakang Anavel kehilangan Viraga Armor. Dan langsung satu buah PS turret didapatkan oleh seorang Iron Siki. Target menuju ke arah Eman. Tapi nampaknya Iron Siki memilih langsung shifting ke kanan untuk bisa mundur. Nggak mau terlalu terburu-buru. Dan super minion yang itu sangat mempengaruhi untuk tim fight selanjutnya. Kenapa? Midnya pecah, bottom bisa didorong sama tim Liquid. Walaupun Bigetron juga cepat untuk melakukan cover clear-nya. Tapi tetap aja distraction 2 lane untuk satu Lord. Dan Berserker's Fury-nya selesai untuk Eman. Berserker's Fury untuk Kimi zaman now, Om. Iya. Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya, tapi ya nggak terlalu gimana juga. Dan dia harus lebih nempel pastinya dengan basic attack-nya dia. Tapi ada Defend Glaive di sana yang ya cukup oke sih. Dengan adanya bantuan tambahan lagi dari Defend Glaive-nya, ini akan lebih memudahkan Eman juga untuk bisa nge-meltdown ya. Cuman pertanyaannya siapa yang akan lompat dulu ke depan? Karena dari tadi yang muncul di depan, Widi yang masuk, shortcut yang dibuka sehingga membuat Aran bisa muncul secara tiba-tiba juga. Dan bahkan Yeskiel ini punya item Genius plus Defend Glaive. Ini adalah item yang biasanya dibilang ini nggak bisa digabung nih satu nih. Tapi saya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Bener. Walaupun kayak agak bertolak belakang. Betul. Tapi bukan berarti nggak bisa. Oke, Moreno ingin membalaskan dendam dan itu dia membalikkan kembali karena tapi Lukanya belum siap. Moreno kali ini harus menukar belakang dan kehilangan Moreno akan menjadi sebuah masalah. 2 hilang. Ini bencana untuk tim Bigetron. Pada strike dipaksa oleh seorang Yeskiel untuk mendapatkan satu turret di arah top lane. Meanwhile, wave di arah bottom lane akan coba ditahan oleh seorang Favian. Dengan sangat cepat perpasukan dari tim Liquid berhasil mendapatkan turret di arah top lane. Ini bencana dari tim Liquid. River Swift is real. What a play from tim Liquid. Bahkan ini dia yang kita bahas. Game 1, game kedua kemenangan tidak flawless. Tapi game yang ketiga, no mistake. Dan bahkan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Bigetron Esports dari tadi. Wow, dan statement dari Iron Siki. Dengan tidak pernah kalah dari Bigetron ditunjukkan kali ini. Dan lihat betapa